Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kontrol. Di bawah kendali ular Shen Luoyin, perintah Zhu Hengyu, pihak lain tidak bisa menolak. 3.000 ahli sihir hanya akan berpikir bahwa itu adalah pikiran mereka sendiri, dan mereka tidak berpikir mereka telah menerima perintah. Namun, dalam keadaan normal, Zhu Hengyu tidak akan ikut campur dalam kegiatan mereka. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak mengerti lingkungan mereka atau situasi yang mereka hadapi. Lagi pula, Zhu Hengyu bukan dewa, dan dia tidak bisa memerintahkan tindakan 3.000 pasukan pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Yang paling penting, Zhu Hengyu bukan maniak sombong. Sekalipun arogan, ia tidak berpikir bahwa kebijaksanaannya sendiri dapat melampaui armada kristalisasi kebijaksanaan yang dimiliki oleh ribuan elit. Yang disebut, satu orang dihitung pendek, dua orang menghitung panjang. Begitu banyak orang berbakat berkumpul untuk berdiskusi, belajar, dan menganalisis. Kesimpulan yang ditarik jelas bukan kekuatan Zhu Hengyu saja, dan dapat dibandingkan. Di depan kelompok, tidak peduli seberapa tinggi kebijaksanaan individu, itu tidak berguna. Untuk 10.000 orang, setiap orang dapat memikirkan cara untuk menghasilkan 10.000 cara untuk membunuh Anda. Dan jika Anda ingin menemukan 10.000 cara untuk membunuh 10.000 orang di sisi yang berlawanan, itu hampir mustahil. Oleh karena itu, dalam masa-masa normal, masih dibutuhkan ke-3.000 armada untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas mereka. Hanya pada saat kritis Zhu Hengyu akan mengintervensi dengan paksa dan mencampuri tindakan mereka. Apa yang disebut momen kritis tidak sering terjadi. Sangat mungkin bahwa itu tidak akan muncul setahun atau 2 tahun sekali, atau bahkan 10 atau 8 tahun. Itu bahkan tidak pernah bisa muncul. Namun, dimanapun Zhu Hengyu membutuhkan. Kemudian, dengan satu perintah, 3.000 armada Hengyu pasti akan merespons, tanpa ragu dan menunda. Dari sekarang ke sekarang, ada total 3.000 kapal perang di kerajaan Hengyu. Di masa depan, jumlah kapal perang tidak akan bertambah. 3.000 kapal perang ini, dengan total 30 juta tentara laut, adalah seluruh kekuatan laut Zhu Hengyu. Zhu Hengyu hanya akan membangun angkatan laut, bukan tentara. Itu hanya masalah menyerahkan tentara kepada klan iblis, dan klan iblis tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, di samping korps pasukan utama di bawah komandonya, serta penjaga utama dan penjaga. 3.000 kapal perang Hengyu ini adalah segalanya tentang Zhu Hengyu. Seiring berjalannya waktu, kapal perang yang mereka kontrol secara bertahap akan digantikan oleh kapal perang paduan. Di setiap kapal perang, ada tubuh iblis dengan pangkat 90, yang memegang penjaga iblis surgawi yang bisa dibom oleh sihir. Ini adalah bentuk terakhir dari armada Hengyu. Segera setelah menanam 3.000 ular Shenroyin ke lautan pengetahuan tentang 3.000 ekor. Zhu Hengyu sedikit ragu. Kemudian, dengan kedua tangan melambai ke depan, dua hujan ungu diselimuti wakil komandan di belakang. Di atas 3.000 kapal perang, ada iblis yang tampan, 2 jenderal iblis, dan penjaga iblis yang menjaga kapal perang, total 4 orang, di bawah kendali mutlak Zhu Hengyu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu mencapai kendali mutlak atas 3.000 kapal perang. Dengan satu perintah, itu benar-benar seperti perintah, dan tidak akan pernah ada perlawanan. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, setelah Anda kembali kali ini, Anda dapat mengendalikan kapal perang Anda dan pergi. Terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Zhu Hengyu tidak akan memberi mereka batasan apapun. Mereka juga tidak perlu melaporkan semuanya ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak perlu lagi menyetujui aplikasi mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu adalah kebebasan mereka. Mudah. 3.000 kapal perang dapat dianggap sebagai 3.000 pengikut. Selain menghormati Zhu Hengyu sebagai penguasa, segala sesuatu yang lain dapat dikontrol sendiri. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang dengan bersemangat membuka matanya. Zhu Hengyu telah memberi mereka segalanya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan dan bagaimana bertarung, maka mereka hanya bisa melihat sendiri. Zhu Hengyu tidak hanya sepenuhnya terdesentralisasi. Bahkan tautan audit yang paling penting telah dihapuskan. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, mereka dapat melakukannya secara langsung. Tidak ada yang akan menekan mereka. Tentu saja, meskipun kami telah mengatakan bahwa kami telah sepenuhnya mendesentralisasi kekuatan kami, tujuan semua orang masih sama. Tujuan ini adalah untuk bertarung melawan klan iblis dan menghancurkan kekuatan hidup klan iblis. Hancurkan armada ras iblis di laut sepenuhnya. Inti ini tidak tergoyahkan. Tidak bisa dikatakan bahwa semua orang mengerumuni kapal perang dan melarikan diri ke cabang lain dari Demon Rache untuk menghindari momok perang. Meskipun Zhu Hengyu tidak menjelaskannya, semua orang tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin.
3.000 Master Iblis dari pasukan Iblis Domba asli, serta 300 Raja Iblis, telah membuat demonstrasi terbaik untuk mereka. Siapa yang berani melarikan diri dari pertempuran, lalu menunggu untuk dibunuh oleh altar kutukan? Selama Zhu Hengyu sedikit mengipasi, mereka pasti akan terhindar. Melarikan diri tidak akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Sebaliknya, siapapun yang melarikan diri akan mati lebih cepat dan mati lebih buruk. Dan jangan lupa, meskipun setiap legiun memiliki kapal perang, tetapi kapal perang tidak terbatas. Setiap 3 bulan, atau setengah tahun, mereka harus dibawa kembali ke galangan kapal untuk pemeliharaan. Paling lama, tidak bisa ditunda selama 3 tahun. Kalau tidak, kapal perang bisa terbalik kapan saja, atau bahkan hancur seketika. Dapat dikatakan bahwa menguasai galangan kapal telah menguasai garis hidup mereka. Belum lagi bagaimana semua orang berpikir. Segera korps tingkat tinggi ini ditunjuk sebagai jenderal setan yang tampan dan jahat telah meninggalkan Aula Hengyu. 3 hari kemudian, 3.000 kapal perang dari armada Hengyu semua meninggalkan dermaga pelabuhan dan berlayar menuju laut yang tak terbatas. Kali ini, saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Sejak saat ini, ada lebih dari 3.000 pasukan di Laut Utara yang menghancurkan medan perang. 3.000 pasukan ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain, tetapi tidak ada hubungan yang seragam di antara mereka. Saat bertemu di laut, mereka akan saling menyapa dan bahkan berkumpul bersama. Ketika saatnya untuk bertarung, Anda bahkan dapat menghubungi satu sama lain, bergabung satu sama lain, dan mencekik armada iblis. Tetapi setelah pertempuran berakhir, semua orang berpencar dan menghilang. Yang disebut kerajaan Hengyu adalah sudut kedamaian. Meskipun secara nominal, wilayah kerajaan Hengyu sangat besar. Namun pada kenyataannya, 90% dari wilayah kerajaan Hengyu sebenarnya adalah Kepulauan Sanyang dan Kepulauan Sapi Hijau, bentangan laut yang luas. Di daerah ini, meskipun ada pulau-pulau yang tersebar, tapi jarak di antara mereka terlalu jauh. Apalagi, properti di sana bahkan lebih gersang. Bahkan sumber daya air tawar paling dasar pun sangat langka. Meskipun secara nominal, wilayah kerajaan Hengyu sangat besar, tetapi kenyataannya, wilayah sebenarnya kerajaan Hengyu adalah Kepulauan Sanyang. Yang disebut 3 pulau domba hanyalah 3 dari 3.000 pulau suku domba iblis. Apalagi, meski luasnya tidak kecil, namun tidak luas. Di antara 3.000 pulau domba iblis itu hanya sedang. Secara khusus, luas Kepulauan Sanyang sebenarnya hanya 1/1000 dari total wilayah klan Moyang. Selain itu, Kepulauan Sanyang masih merupakan daerah yang paling tandus di antara kepulauan utama suku domba iblis dengan hampir tidak ada hasil. Namun, yang dikatakan, pada saat ini, pertahanan Kepulauan Sanyang benar-benar terkemuka. 30 juta pion dari klan iblis telah memasuki Kepulauan Sanyang berturut-turut, ditempatkan di benteng-benteng dan kota-kota yang dibangun sebelumnya, dan menjaga kota-kota ini. Karena itu, meskipun angkatan laut iblis itu kuat, ia tidak berani bergegas ke perairan Kepulauan Sanyang dan menyerang pulau-pulau itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah taktik pemenggalan kepala. Sangat disayangkan bahwa 3.000 kapal perang armada Hengyu telah meninggalkan Kepulauan Sanyang dan hilang. Zhu Hengyu, setelah menunggu seminggu lebih lama, juga naik kapal perang platinum. Memerintah 60 kapal perang emas hitam, mereka berlayar menuju lautan luas tanpa jejak. Hanya 7 hari setelah Zhu Hengyu pergi, legiun pemenggal kepala klan iblis kedua tiba di Pulau Muyang, dan menyerang Balai Hengyu. Sayang sekali bahwa Balai Hengyu sudah kosong. Meskipun seluruh Balai Hengyu, dan bahkan setengah dari Demon Sword Sect dihancurkan. Tetapi jelas bahwa tindakan mereka telah lama diharapkan oleh Zhu Hengyu. Master dari klan iblis yang disergap di muka telah disembunyikan dari malam, menyebabkan kerusakan besar pada legiun klan iblis pemenggal. Di bawah Perang Dunia I, di antara ribuan legiun yang dipenggal, hanya lebih dari 300 orang yang masih hidup. Lebih dari 600 tuan klan iblis lainnya telah tinggal selamanya. Di sisi sapi setan, pada dasarnya tidak ada kerusakan. Alasannya adalah bahwa pada dasarnya tidak ada kerusakan, tidak sepenuhnya tidak ada kerusakan. Itu karena master dari klan sapi setan, meskipun tidak terbunuh dalam pertempuran, telah banyak orang terluka, bahkan serius. Tidak ada cara untuk pulih dalam beberapa tahun. Alasan mengapa hasilnya sangat memuaskan sebenarnya adalah suatu keharusan. Kali ini, klan iblis dikirim, tidak hanya kepala militer, tetapi juga 30.000 pengawal barbar. 30.000 penjaga ternak liar, dibagi menjadi 3.000 tim. Setiap tim yang terdiri dari puluhan ribu orang bertindak sendiri, menyergap di berbagai area dan posisi yang berbeda. Setelah tim pemenggal setan menghantam area penyergap penjaga barbar itu mengenai lempeng besi. Ribuan kapak terbang platinum ditembak, walaupun Anda bisa terbang lagi. Skynet di bawah kain puluhan ribu pegangan tidak memiliki celah sama sekali. Meskipun kapak terbang sulit untuk membunuh setan yang tampan, bahkan Raja Iblis, tetapi penjaga banteng hanya bisa melempar kapak terbang. Bahkan, mereka bisa hampir tak terbatas menggunakan kapak terbang platinum untuk serangan jarak jauh. Sebagai medan perang yang runtuh, kerusakan tunggal terkuat. Kapak terbang dari penjaga banteng benar-benar menakutkan.
Belum lagi, tidak mungkin legiun klan iblis yang dipenggal untuk memakai baju besi. Bahkan jika Anda bisa memakainya, Anda tidak bisa menghentikan kapak platinum terbang dengan karakteristik melanggar baju besi. Di antara spesies hitam, sebuah kapak pegangan, bercampur di malam hari, terus terbang di sekitar. Ini dapat digambarkan sebagai datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak. Belum lagi menghindarinya, tidak ada yang bisa melihat dari mana asalnya kapak terbang. Selain itu, ada puluhan ribu tentara di setiap pasukan. Di bawah penembakan intensif, bahkan raja-raja tampan dan iblis, yang kekuatan individualnya sangat kuat, tidak bisa menahan diri. Mereka yang bisa menyusup ke Kepulauan Sanyang tanpa diketahui sebelumnya adalah pasukan penerbang. Pasukan terbang hanya bisa memakai baju besi kulit paling banyak. Daging iblis tidak mungkin menahan kapak terbang. Perlu disebutkan bahwa, klan iblis mengirim beberapa pasukan pemenggalan kepala. Sejumlah kecil pasukan pemancingan jatuh ke penyergapan dan menderita banyak korban. Namun, beberapa pasukan pemancingan tidak jatuh ke penyergapan. Mereka menyebabkan kerusakan luar biasa pada kota-kota besar di Kepulauan Sanyang. Orang-orang dari kerajaan Hengyu membenci ras iblis ke dalam sumsum tulang, tetapi tidak ada cara yang baik. Dalam 1 bulan, lebih dari 1 miliar orang di kerajaan Hengyu kehilangan sekitar 1%. Lebih dari 10 juta orang tewas di bawah serangan udara dari klan iblis. Adapun Kepulauan Domba Iblis, kematian dan cedera suku domba iblis sangat parah. Ada ratusan pulau berturut-turut, yang telah sepenuhnya ditangkap oleh klan iblis. Puluhan juta orang dari klan domba iblis di pulau itu semuanya dibantai. Tubuh mereka direndam atau dihisap menjadi ham. Ketika pasukan iblis mundur, seluruh pulau tidak lagi hidup. Anjing ayam asli tidak tinggal. Kebencian antara iblis dan klan iblis bukanlah kebencian antara musuh dan kita. Kebencian antara setan domba dan setan klan tidak bisa didamaikan. Di tangan klan iblis, ada terlalu banyak darah dari klan iblis. Di antara kedua pihak, perselisihan pertikaian telah terjadi. Dari lebih dari 3.000 master sihir dari klan domba iblis, dan lebih dari 300 raja iblis melarikan diri tanpa perlawanan, sampai sekarang. 3,7 miliar orang dari klan Moyang telah merusak lebih dari 1 miliar orang. Sejauh ini, kurang dari 3 miliar orang dari suku Moyang selamat di 3.000 pulau dari suku Moyang. 3 miliar orang dari ras iblis ini tidak aman. Setiap hari, lebih dari 1 juta orang domba iblis dibantai. Mayat mereka, bahkan tulang-tulang seluruh tubuh, dan bahkan organ-organ internal, dipotong dan diangkut kembali ke ras iblis. Untuk klan iblis domba tidak memiliki tempat sama sekali, dan itu perlu ditinggalkan. Domba iblis ada di seluruh tubuh, dan setiap daging cepat bisa dimakan. Bahkan tulang-tulang suku Moyang adalah bahan yang sangat baik untuk menggantung sup. Iga domba iblis adalah makanan ringan iblis yang paling terkenal. Di mata iblis, keluarga domba iblis adalah makanan, dan tidak ada bedanya dengan babi. Itu benar-benar dapat dipenggal, dibantai sesuka hati, dan dinikmati. Di mata domba iblis, klan iblis adalah eksistensi paling menakutkan dan jahat di dunia ini. Itu monster yang memakan orang dan tidak meludahi tulang. Belum lagi kekacauan kerajaan Hengyu. Tidak disebutkan betapa kejamnya itu di 3.000 pulau suku Moyang. Sisi lain, Zhu Hengyu mengemudi di sepanjang kapal perang platinum. 64 kapal perang hitam emas, Zhu Hengyu, telah diserahkan kepada 8 taring Fangfang. 8 avatar berbisa dari taring, masing-masing memerintah 8 kapal perang emas hitam, memasuki bagian belakang armada iblis. Adapun apa yang harus dilakukan, Zhu Hengyu sebenarnya tidak tahu. Akun Zhu Hengyu tentang Fangfang hanya membakar 4 kata. Membunuh, mengambil, meluncur. Lakukan segala yang mungkin untuk memprovokasi klan iblis dengan segala cara, berjuang untuk sebanyak mungkin, melibatkan kapal perang iblis garis depan, dan mengurangi tekanan dari 3.000 armada Hengyu. Perintah seperti itulah yang paling disukai Fangfang. Taring memiliki darah Hydra. Anda dapat melahap energi target dan mengubahnya menjadi energi Anda sendiri. Setiap kali Anda membunuh target, Anda dapat menarik 1/10 dari energi lawan dan memilikinya. Karena itu, jika bisa disembelih dengan tidak bermoral, jadi kekuatan taring sudah meningkat pesat. Dan di tangan Fangfang, ada pedang haus darah. Saat memenggal musuh, pedang sihir haus darah juga akan melahap darah pihak lain, meningkatkan kekuatan pedang sihir haus darah. Karena itu, setelah semua pembatasan taring diangkat, pria ini pasti akan menjadi setan sejati. Adapun bagaimana tepatnya taring dilakukan dan apa yang mereka lakukan, Zhu Hengyu tidak peduli. Klan iblis bahkan tidak melepaskan janin klan iblis yang masih berada dalam rahim ibu. Di mana Zhu Hengyu memperlakukan klan iblis dengan sedikit kebaikan. Hidangan paling terkenal dari kebangsaan Yao adalah domba kukus. Yang disebut domba kukus bukan untuk memasak anak-anak dari klan domba iblis yang telah dilahirkan. Sebagai gantinya, hiduplah, potong perut wanita hamil Moyang dan keluarkan janin. Buka perut, lepaskan organ-organ internal, mencukur bulu. Tambahkan berbagai bahan dan kukus dalam kaserole. Domba kukus ini adalah hidangan paling terkenal dan favorit dari klan iblis. Baik pria, wanita dan anak-anak mengeluarkan air liur tentang hidangan ini.
Pihak lain telah melakukan kemanusiaan yang begitu kejam, begitu punah. Apakah Zhu Hengyu masih harus mengamati kebajikan dan moralitas? Mungkin, Zhu Hengyu sendiri, tidak akan menargetkan wanita iblis, anak-anak dan tangan tua dan muda. Bagaimanapun, Zhu Hengyu memiliki garis bawahnya sendiri dan kegigihannya sendiri. Namun, Zhu Hengyu tidak akan pernah mengganggu orang lain. Apa yang orang lain ingin lakukan adalah kebebasan orang lain. Zhu Hengyu hanya memiliki hak untuk mengelola dirinya sendiri, tetapi ia tidak memenuhi syarat untuk membatasi orang lain. Fang Fang bukan anggota setan domba. Di mata Venom Fang, apakah itu klan iblis atau klan iblis itu bisa dimakan, tapi itu tidak lain hanyalah makanan. Ini adalah rantai ekologis. Anda tidak boleh makan, lalu Anda tidak boleh makan apa yang harus dimakan. Makan rumput. Apakah kamu makan kotoran? Faktanya, Zhu Hengyu tidak membatasi taringnya sama sekali. Selama dia tidak makan setan domba, Zhu Hengyu tidak akan repot. Yang disebut, jangan lakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan kepada orang lain. Zhu Hengyu juga suka makan domba kukus dan makan ayam panggang. Hanya saja Zhu Hengyu makan domba liar dan burung tanpa kecerdasan terlalu tinggi. Namun meski begitu, apa bedanya? Domba liar dan burung juga bijak, tetapi kebijaksanaannya tidak terlalu tinggi. Apa yang Anda harus hentikan dari orang lain jika Anda tidak bisa melakukannya? Kembali ke buku. Pada saat ini, Dewa Fang Tut mengikuti Zhu Hengyu. Mengendarai kapal perang platinum, melaju menuju kedalaman laut teritorial ras iblis. Sejak itu, pihak lain telah memenggal kepalanya dengan sopan. Yah, Zhu Hengyu tidak bisa menderita tanpa balas dendam. Jika Anda bisa memenggal saya bisa memenggal Anda. Yang disebut, darah untuk darah, gigi untuk gigi, tidak lebih. Meskipun begitu Zhu Hengyu telah dipenggal, itu pasti akan membuat marah pasukan iblis. Jika ada yang tidak baik, markas klan iblis akan mengirim pasukan besar untuk benar-benar membunuh klan domba iblis. Tetapi sampai sekarang, domba iblis tidak memiliki cara untuk hidup. Karena sudah jalan buntu, mengapa tidak berkelahi sebelum mati? Lebih baik daripada menunggu di sana dengan sia-sia, menunggu pihak lain untuk sampai ke pintu, dan membunuh semua orang. Bahkan jika dia mati, Zhu Hengyu lebih baik mati di medan perang, Mages Road. Tidak rela mati seperti pengecut, mati di rumah, di atas kepala Kang. Zhu Hengyu telah sepenuhnya melepaskan dan tidak lagi memiliki kekhawatiran. Karena klan domba iblis tidak lagi dapat disimpan, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun apakah tindakannya mungkin melibatkan cabang lain dari Mozu? Itu tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Klan domba iblis tidak ada lagi, yang peduli tentang cabang-cabang lain dari klan iblis. Cabang-cabang lain dari Mozu tidak memperhatikan kehidupan dan kematian klan moyang. Mengapa klan moyang peduli dengan hidup dan mati mereka? Suku domba iblis telah jatuh ke dalam situasi ini. Tapi selain klan iblis, cabang-cabang lain dari klan iblis ternyata sangat keras dan dibiarkan menonton. Dalam hal ini, Zhu Hengyu lebih suka membuat marah klan iblis sepenuhnya. Ketika tentara klan iblis mendekati Laut Utara, Zhu Hengyu ingin melihat apakah cabang-cabang klan iblis dapat terus menonton dengan mata dingin dan duduk di gunung untuk menonton harimau. Satu-satunya jalur kehidupan klan domba iblis adalah melibatkan seluruh klan iblis. Untuk bertarung melawan klan iblis, hanya seluruh klan iblis yang bersatu ada sedikit kemungkinan. Jika tidak, bahkan jika Anda sementara memenangkan beberapa. Tapi setelah konfrontasi jangka panjang, klan domba iblis tidak mampu membelinya. Baik itu tenaga kerja, sumber daya material, atau sumber daya keuangan. Dibandingkan dengan klan iblis jauh lebih buruk. Terus terang, sumber daya manusia, materi dan keuangan klan iblis benar-benar 10 kali lipat dari klan iblis. Jika jarak di antara mereka terlalu besar, kemenangan parsial mungkin terjadi. Tetapi kemenangan pamungkas itu mutlak mustahil. Jika Anda terus mengkonsumsinya, akan butuh beberapa tahun bagi klan iblis untuk mati. Keluarga monster besar sangat berbeda. Bahkan dengan kehilangan pertempuran yang begitu besar, bagi klan iblis itu tidak lebih dari 9. Jumlah monster yang terbunuh dalam pertempuran setiap tahun tidak setinggi jumlah kelahiran. Saat perang berlanjut, wilayah suku moyang pasti akan semakin kecil dan semakin kecil, sumber daya semakin langka, dan populasinya semakin berkurang. Dalam beberapa tahun, klan domba iblis akan dihancurkan. Karena itu, dalam hal mengetahui hasilnya, Zhu Hengyu telah melepaskan segalanya, tanpa rasa takut, dan memenggal pasukan iblis. Mendesis. Di tengah sedikit kebisingan, kapal perang Platinum menyelinap di bawah laut. Dan tepat di depan kapal perang Platinum, lokasi pasukan iblis, ibu kota klan iblis semakin dekat. Zhu Hengyu tahu, setelah pertempuran ini, seluruh situasi pertempuran Laut Utara akan sepenuhnya diledakkan. Dia tidak memiliki cara untuk mundur, jika dia tidak mati, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Tengah malam, ketika saya di sebuah pulau terpencil di atas laut yang gelap, ratusan tokoh sibuk membawa dan memasang alat besar. Ratusan angka ini tidak lain adalah 100 pemanah serigala ajaib yang mengikuti Zhu Hengyu ke Arctic Demon Palace.
Awalnya, Zhu Hengyu telah menugaskan mereka ke 80-66 kapal perang emas hitam. Dengan kehadiran mereka, 8 avatar Fang Fang memiliki bantuan terbesar. Namun segera, Zhu Hengyu ditemukan dengan canggung. Di atas kapal perang platinum, tampaknya tidak ada daya tembak sama sekali. Zhu Hengyu tidak bisa membunuh sihir apapun. Akibatnya, bahkan jika Zhu Hengyu tiba di pedalaman klan iblis dalam kapal perang platinum, akan sulit untuk melakukan apapun. Dengan Zhu Hengyu saja, berapa banyak klan iblis yang bisa dia bunuh bahkan jika dia gila untuk membunuh. Apalagi, tidak ada yang lain di klan iblis, tetapi ada banyak orang. Dan begitu ada banyak orang, pasti ada banyak tuan. Yang buruk, Zhu Hengyu terjebak dalam pengepungan. Belum lagi pertempuran, jika dia bisa menyelamatkan hidup yang kecil, dia akan dianggap sebagai kebetulan. Karena itu, dengan putus asa, Zhu Hengyu mengeluarkan 100 penembak serigala ajaib. Sebagai Zhu Hengyu, tentara penembak paling elit, mereka akan ditempatkan secara permanen di kapal perang platinum. Adapun mengapa Anda harus memilih 100 pemanah serigala ajaib ini untuk menjadi prajurit di kapal perang platinum? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Di antara klan iblis, penembak paling berbakat adalah klan serigala iblis. Dalam bakat penembak, suku iblis serigala tidak terkalahkan. Untuk penembak iblis domba itu dapat dianggap sebagai penembak tingkat atas yang bisa mengenai target berukuran tembaga dari jarak 100 meter. Melihat seluruh klan domba iblis, benar-benar mustahil untuk mencapai level ini, tidak lebih dari 100 orang. Namun, jika Anda berganti ke klan serigala setan, anak berusia 7 tahun dapat dengan mudah melakukan apapun. Selain itu, orang melangkah lebih jauh, mereka bahkan dapat melewati lubang di tengah koin tembaga dengan panah pada jarak 100 meter. Inilah bedanya. Kesenjangan terbesar di dunia ini adalah bakat. Dan 100 penembak serigala ajaib ini, tetapi dipilih dari klan serigala ajaib, adalah elit dari elit. 100 penembak serigala ajaib ini adalah penembak paling elit dari klan serigala ajaib dalam 10 juta tahun terakhir. Meskipun karena partisipasi yang berlebihan dalam pertempuran itu akhirnya menyebabkan kecacatan, yang membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan pertempuran. Tetapi pengalaman, bakat, dan bakat mereka tidak diragukan. 100 penembak serigala ajaib ini tidak dipilih secara acak. Dalam daftar shooter Devil Wolf Clan Shooter, semua 100 Devil Wolf Shooters ada di daftar Stars. Daftar bintang yang disebut adalah unik untuk klan serigala ajaib, daftar yang secara khusus mengukur memanah. Ingin berada di daftar bintang, tetapi sulit. Pertama-tama, kita harus menyelesaikan 1000 orang di medan perang. Yang disebut potongan 1000 orang mengacu pada tuan yang telah berhasil membunuh lebih dari 1000 jenderal iblis. Apalagi jumlahnya tidak cukup. Dalam proses sniping, Anda harus memastikan bahwa hit rate melebihi 90%. Bukannya kamu harus menembak lawanmu dengan satu panah, lagi pula. Kekuatan di atas iblis yang tampan, pada dasarnya tidak bisa menembak dengan satu panah. Namun, tidak apa-apa untuk menembak, tetapi Anda tidak dapat menembak kosong. Untuk menembak 100 panah, harus ada 90 panah untuk mencapai target dengan akurat. Jika tidak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian daftar bintang. Dengan 90% dari kriteria, setelah membunuh 1000 tuan di atas Jenderal Iblis, mereka memiliki kualifikasi untuk diterapkan. Setelah memasuki dunia fantasi celestial, berpartisipasi dalam penilaian daftar bintang. Dikatakan bahwa dalam ilusi penilaian ada kekosongan. Di atas kekosongan, ada 365 bintang. Semua bintang terbang cepat, dengan lintasan yang tidak teratur, aliran gila. Jika Anda ingin lulus penilaian daftar bintang, Anda harus berusaha untuk menembak 365 bintang di langit dalam waktu singkat. Waktu terpendek adalah bagian atas daftar bintang. Dengan analogi, setelah terlalu lama dan peringkat lebih dari pencetak gol 365 dalam daftar penilaian gagal. 100 penembak serigala ajaib ini masih ada dalam daftar bintang, dan mereka semua berperingkat dalam 300. Dan yang paling penting adalah mereka tidak berpartisipasi dalam penilaian selama puluhan ribu tahun. Apalagi sekarang, ketika kekuatan mereka meningkat hingga 90. Jika saya pergi ke penilaian sekarang, saya takut bahwa kebanyakan orang memiliki kekuatan 100 besar. 100 penembak serigala ajaib ini adalah satu dari 365 orang dengan keterampilan menembak terkuat di seluruh medan perang yang runtuh. Tidak masalah dari sudut pandang mana, 100 penembak serigala ajaib ini layak untuk Zhu Hengyu dan layak untuk kapal perang platinum. Adapun 886 adalah pada 4 kapal perang emas hitam, penembak iblis yang bertanggung jawab untuk stasiun, tidak perlu khawatir. Zhu Hengyu sekali lagi memilih sekelompok elit dari 30.000 penjaga serigala ajaib itu dan menambahkannya. 84 kapal perang hitam emas, masing-masing memiliki 10 penembak serigala ajaib yang mahir dalam pengeboman magis. Daya tembak yang hebat hampir tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. A6S, di atas laut di luar kota iblis. Duduk di pulau kecil yang terisolasi dengan diameter tidak lebih dari 100 meter, atau di karang raksasa.
100 penembak serigala ajaib, dengan mata mereka yang bersinar, dengan cepat mengumpulkan mesin yang aneh. Mesin-mesin ini terlihat sangat aneh. Dari luar, terlihat seperti pipa besi tebal dan panjang, satu persatu, diikat menjadi satu. 100 penembak serigala ajaib ini sudah berada di harta karun kerajaan, dan sejumlah besar makhluk abadi telah dipromosikan untuk mencapai 90 setan. Meskipun dalam hal peringkat monster, mereka tampaknya tidak berbeda dari pengawal setan surgawi lainnya. Namun pada kenyataannya, yang sama adalah tahap pertama dari dunia iblis, jaraknya juga bisa jauh. Meskipun setiap orang sama dalam iblis, tetapi dalam hal energi saja, jarak di antara mereka benar-benar terlalu besar. Lagi pula, 100 batang adonan goreng yang sudah tua ini, tetapi sudah hidup ribuan tahun. Setelah hidup selama bertahun-tahun, meskipun pangkat tubuh iblis tidak meningkat banyak tetapi setelah bertahun-tahun akumulasi, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan bahkan energi yang terakumulasi dalam tubuh beberapa kali, bahkan 10 kali lipat dari penjaga setan lainnya. Sebagai salah satu penembak yang paling menonjol dalam sejarah klan serigala setan, warisan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Hasil yang dicatat dalam bagan bintang adalah abadi. Bahkan jika penembak serigala ajaib dalam daftar bintang sudah mati, peringkatnya tidak akan turun. Satu-satunya cara untuk berada di daftar bintang adalah menembak 365 bintang itu dalam waktu yang lebih singkat. Adapun apakah penembak serigala ajaib dalam daftar sudah mati atau hidup, daftar bintang tidak dapat dideteksi sama sekali. Tidak ada fungsi seperti itu sama sekali. Karena itu, 100 penembak serigala ajaib ini bukan salah satu dari 300 penembak terkuat yang ada. Melihat seluruh keluarga serigala iblis, dari tahun pertama zaman kuno, hingga hari ini. Mereka adalah salah satu penembak paling kuat. Jika ini bukan masalahnya, Zhu Hengyu mungkin telah mementingkan mereka. Bahkan pengawal penyucian, Zhu Hengyu tidak punya bayi untuk dibawa bersamanya kapan saja. Tetapi 100 penembak serigala ajaib ini melakukannya. Dalam benak Zhu Hengyu, 100 penembak serigala ajaib ini memiliki latar belakang terdalam dan potensi tertinggi. Adapun 3.000 penjaga api penyucian, untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah pangkat tubuh sihir telah dipromosikan ke tubuh ke-90, 100 penembak serigala ajaib sudah bisa meluncurkan 9 meriam kristal ajaib berturut-turut. Didukung oleh kemampuan besar, mereka akan melepaskan energi mereka berturut-turut setelah melepaskan 9 meriam ajaib. Oleh karena itu, ratusan penembak serigala ajaib, dalam satu putaran, dapat menembak 900 peluru kristal ajaib. Ini baru permulaan. 90 atau lebih badan sihir dapat ditembakkan untuk setiap 9 tambahan. Pada tubuh suci cahaya putih 99 segmen, 981 cangkang kristal ajaib dapat ditembakkan secara terus-menerus. Pada saat itu, sangat mungkin untuk menghancurkan kota dengan satu orang. Belum lagi masa depan. Di bawah bayang-bayang malam, ratusan penembak serigala ajaib dengan cepat mengumpulkan instrumen berkulit gelap. Instrumen-instrumen ini sebenarnya 9 tabung hitam dan tebal yang disatukan. 9 tabung diikat dan diperbaiki pada setiap instrumen. Di bawah 9 pipa, ada 8 kaki laba-laba, kaki bengkok kuat dan kuat. Melihat sekeliling, 8 kaki laba-laba itu ditopang oleh kaki-kaki yang bengkok seperti laba-laba biasa. Arah itu adalah tempat iblis berada. Mereka membidik lokasi markas tentara iblis di dalam ibu kota iblis. Pada saat ini, Yin Linger telah mengendalikan kerangka perang tampan iblis dan menyelinap ke ibu kota klan iblis, kota Tianyao. Posisi Yin Linger saat ini adalah di atap sebuah hotel mewah di sebelah tentara iblis di kota Tianyao. Dengan rantai jiwa dengan Yin Linger, 100 penembak serigala ajaib dengan mudah menentukan posisi dan mulai menyetel meriam dewa api kristal ajaib 9 tabung ajaib ini. Meriam dewa api kristal ajaib 9 tabung ini adalah mesin perang skala besar yang baru-baru ini dibuat oleh Zhu Hengyu untuk 100 penembak serigala ajaib ini. Melalui 9 meriam kristal sulap dewa api ajaib ini, 100 penembak serigala sakti dapat menembakkan 9 roket kristal ajaib dalam satu baris dalam 9 tarikan napas. Jarak terjauh telah mencapai 100.000 meter, yaitu 100 km. Waktu berlalu setiap menit. Dengan kerja keras semua orang, 109 tabung meriam vulkan kristal ajaib akhirnya didirikan, dan penyelarasannya disesuaikan. Melihat 109 meriam dewa api kristal ajaib, semua penembak serigala sihir sedang menunggu dengan penuh semangat. Mereka secara pribadi telah menguji kekuatan meriam dewa api ajaib 9 tabung ajaib ini. 9 tabung meriam kristal ajaib vulkan ini lebih dari sekadar mengikat 9 barel bersama. Roket kristal ajaib yang digunakan dalam meriam dewa api ajaib kristal 9 tabung juga dirancang oleh Zhu Hengyu dan disempurnakan dengan tangan. Setiap roket kristal ajaib luar biasa. Setiap roket kristal ajaib memiliki panjang hampir 1 meter. Ini tentang ketebalan lengan orang dewasa. Roket kristal ajaib ini, seluruh tubuh terbentuk oleh kondensasi kristal ajaib. Untuk membuat roket kristal ajaib, Anda perlu mengekstrak kristal ajaib dari batu energi ajaib kelas atas. Rata-rata, 1 ton batu energi ajaib dapat mengekstraksi kristal ajaib yang diperlukan untuk roket kristal ajaib.
Tentu saja, kristal ajaib saja tidak cukup. Anda juga harus menggunakan sejumlah besar batu dari inti api penyucian sebagai dorongan roket. Kalau tidak, roket kristal ajaib berat tidak mungkin menembakkan 100.000 meter hanya dengan kekuatan manusia. Untuk memastikan kekuatan dan akurasi roket kristal ajaib ini semuanya dibuat oleh Zhu Hengyu. Sebuah roket kristal ajaib melewati, tidak hanya menjaga jarak terbang pada 100.000 meter. Apalagi setelah roket meledak, area pengeboman juga meluas dari 100 meter menjadi 1000 meter. Puing-puing dari bangunan yang dibombardir dapat menutupi area dengan diameter 10.000 meter. Setelah secara pribadi menguji kekuatan roket kristal ajaib ini, semua penembak serigala ajaib bersemangat untuk pertempuran yang sebenarnya. Jika senjata yang kuat seperti itu tidak bisa dilepaskan, itu akan sangat disayangkan dan tidak nyaman. Tapi sekarang tidak apa-apa. Segera, meriam kristal ajaib Vulkan 9 tabung yang dirancang dengan cermat oleh Zhu Hengyu akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun semua peralatan telah disetel, Anda dapat menembak kapan saja. Tapi Zhu Hengyu masih menunggu dengan sabar. Bulan hari ini adalah waktu terpanjang dalam sebulan. Menurut strategi yang dirumuskan oleh Zhu Hengyu. Pada tengah malam ini, 64 kapal perang hitam emas akan melakukan pemboman dahsyat di 64 kota militer klan iblis dari lokasi yang berbeda. Zhu Hengyu mengemudikan kapal perang platinum dan menyelinap jauh-jauh keluar ibu kota klan iblis. Begitu tengah malam tiba, serangan menyelinap akan sepenuhnya terbuka. Agar tidak memberikan waktu reaksi iblis. 64 kapal perang emas hitam, serta kapal perang platinum yang diperintahkan oleh Zhu Hengyu, akan menembaki lokasi yang berbeda secara bersamaan. Akhirnya, bulan bundar naik ke langit. Ini waktu untuk semua orang memilikinya, tembak. Seiring dengan perintah Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala yang gelisah yang telah menunggu lama tiba-tiba bergerak. Dalam deru aneh suara, seekor naga api terbang keluar dari meriam dewa api kristal ajaib 9 tabung. Dalam posisi meriam vulkan yang dibentuk oleh ratusan meriam vulkan kristal ajaib 9 tabung, ada ratusan naga api di setiap napas berteriak ke langit. Menyeret api panjang dengan ekor panjang, dengan momentum yang tak terlukiskan, bergegas ke langit dan langsung menghilang ke awan. Bicara pelan-pelan. Namun, pada kenyataannya, dalam 9 tarikan napas, total 900 roket kristal ajaib dikirim ke kubah langit. Jika seseorang berada di atas awan pada saat ini, mereka pasti akan menemukan pemandangan yang luar biasa. Lebih dari 900 naga api membuat auman mendebarkan, menyentuh awan dan mengamuk sepanjang jalan. Kecepatannya dan serbuan keras semuanya mengejutkan dan menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada makhluk yang berhenti di langit kubah saat ini. Di pulau, Zhu Hengyu membenarkan bahwa 900 roket kristal ajaib semua ditembakkan. Di pesan pertama kali, bersamaan dengan perintah Zhu Hengyu, ratusan pemanah serigala ajaib menyapu meriam dewa api 109 tabung sihir langsung ke cincin dimensi. Instalasi senjata api kristal dewa sihir 9 tabung sebenarnya tidak perlu dilakukan di lokasi. Setelah itu dapat sepenuhnya dirakit, itu akan dimasukkan dalam cincin dimensi. Saat Anda membutuhkannya, lepaskan saja. Dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa langsung memasuki pertempuran. Apa yang sebenarnya akan dilakukan di lokasi sebenarnya memuat roket kristal ajaib. Kekuatan roket kristal ajaib terlalu besar. Fuse ditutup sampai dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan terbuka. Kalau tidak, jika seseorang ceroboh dan secara tidak sengaja menyentuh atau meledak secara tidak sengaja, itu akan menjadi masalah besar. Segera, ratusan penembak serigala sakti menyingkirkan meriam dewa kristal 109 tabung sihir. Kemudian, mengikuti di belakang Zhu Hengyu, dia dengan cepat naik ke Pulau Perak, kapal perang platinum perak putih. Dari perintah Zhu Hengyu untuk melepaskan tembakan, sampai penembak serigala iblis terakhir naik ke kapal perang platinum. Sepanjang proses, semua orang telah mempertahankan efisiensi dan kecepatan super tinggi. Meskipun tidak terlihat cepat, keseluruhan proses ini memakan waktu kurang dari 100%. Dari saat penembakan, sampai semua penembak serigala sakti naik ke kapal perang platinum, dan kemudian kapal perang platinum tenggelam ke laut menghilang. Seluruh proses selesai dalam waktu yang menarik. Bahkan jika seseorang melihat pergerakan dari jauh, dan segera menuju ke sana, mereka tidak akan menemukan apapun. Sebelum mereka tiba di sini, Zhu Hengyu dan 100 penembak serigala ajaib telah memasuki kapal perang platinum, tenggelam ke laut dalam, dan segera melarikan diri. Pada waktu bersamaan, setelah peluncuran selesai, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah kepada Yinlinger melalui rantai jiwa. Setelah mengkonfirmasikan selesainya peluncuran, Yinlinger meninggalkan atap restoran mewah untuk pertama kalinya. Terbang dengan kecepatan penuh di luar Cao Tianyao. Anda tahu, sebentar lagi, 900 roket kristal ajaib akan jatuh dari langit. Hanya sesaat Anda dapat mengubah ini menjadi neraka di bumi. Jika Anda berlari perlahan, tidak baik untuk mengatakan bahwa tubuh tampan Yinlinger yang jahat ini dihancurkan di sini. Begitu saya berlari keluar, arah cakrawala adalah suara tajam dari memecahkan langit.
Antara berlari dengan kecepatan penuh, Yinling mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah langit. Sejauh yang saya bisa lihat, di atas kubah langit di timur, awan gelap menyala aneh. Di bawah malam yang gelap, awan gelap menyebar seperti nyala api dengan cepat ke sisi ini. Yinlinger tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ketika Yinlinger ingin datang, titik peluncuran berada ratusan kilometer jauhnya. Bahkan jika kecepatan roket kristal ajaib lebih cepat, aku khawatir itu akan memakan waktu. Lagi pula, ratusan kilometer itu bukan jarak yang pendek. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Yinlinger baru saja kehabisan 2 blok, dan Magic Crystal Rocket sudah muncul di hadapannya. Tentu saja, bukan hanya Yinling yang menemukan api di langit dan mendengar suara udara yang berderak. Sebagai ibu kota klan iblis, meskipun waktunya telah tiba di tengah malam, bagi orang-orang di ibu kota iblis, kehidupan malam hari baru saja dimulai. Di jalan, ada banyak orang di mana-mana. Pada saat ini, semua orang tampak bingung, menatap langit timur. Arah markas tentara iblis telah meningkat menjadi sosok besar. Mereka melambaikan sayap mereka, melayang di udara, dan menatap langit timur dengan hikmat. Pada waktu bersamaan, di atas awan gelap, 900 roket kristal ajaib telah mencapai titik tertinggi. Momentumnya secara bertahap habis. Kecepatannya perlahan melambat. Setelah mencapai titik tertinggi, 900 roket kristal ajaib tidak lagi mempertahankan penerbangan level. Ujung peluru yang tajam, tetapi menunjuk miring ke tanah. Momentum terbang datar roket kristal ajaib secara bertahap berubah menjadi menyelam. Sejak saat ini, roket Magic Crystal ke-100 mulai memasuki paruh kedua parabola. Di bawah tatapan semua klan iblis dan orang-orang biasa, 900 bola api meteor menerobos awan satu demi satu dan muncul di hadapan semua orang. 900 roket, seperti hujan api, menerobos awan dan meluncur ke tanah. Dengan suara tajam memecahkan udara, semua orang membuka mulut mereka dengan kosong. Di atas kubah langit, semua kekuatan klan iblis menyerang hampir bersamaan, mencoba mencegat bola api ini. Sangat disayangkan bahwa kecepatan bola api ini terlalu cepat. Menunggu intersepsi kuat iblis untuk mencapai posisi itu dimuat. Harus berhenti. Yinlinger tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun jangkauan roket kristal ajaib ini adalah 10 km, ia memiliki jarak puluhan ribu meter. Namun, kecepatan roket kristal ajaib ini terlalu cepat. Jarak puluhan ribu meter hanya disilangkan untuk lebih dari 10 napas. Yinlinger hanya kehabisan kurang dari 3 blok, dan roket kristal ajaib telah tersebar di semua tempat. Sulit bagi orang biasa untuk membayangkan pemandangan menakjubkan dari 900 bola api yang jatuh dari langit. Berdiri di pinggir jalan, dari perspektif Yinlinger, seluruh langit dipenuhi dengan bola api. 900 bola api benar-benar menutupi langit. Langit di atas seluruh kota diterangi seterang siang hari. Memanggil, dalam raungan panjang dan tajam, api yang berkobar membuntuti ekor panjang dan bergegas menuju lokasi Yinlinger. Menghadapi pemandangan ini, Yinlinger dengan enggan menyerahkan tubuh tampan iblis ini. Mengikuti rantai jiwa dengan Zhu Hengyu, jiwa Yinlinger kembali ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu untuk pertama kalinya. Momen selanjutnya, api bola api langsung jatuh ke tanah. Ledakan mengejutkan terdengar keras. Tubuh ajaib Yinlinger langsung hancur dalam ledakan dahsyat. Hanya dalam waktu singkat, tubuh magis dari tubuh iblis yang dekat dengan tahap ke-80 benar-benar gasifikasi. Itu menghilang sepenuhnya. Dalam raungan sengit, api yang berkobar langsung menyapu semuanya dalam jarak ribuan kilometer. Semua bangunan langsung hancur dan terfragmentasi. Setelah pengeboman yang tajam, serpihan bangunan yang tajam berserakan. Itu seperti panah yang tajam, dan itu terbang dengan cara gila menuju daerah sekitarnya. Ledakan, bang, gemuruh. Melihat ke bawah dari atas, bola api naik terus-menerus di dalam kota iblis. Meskipun ada Yinlinger melakukan koordinat jiwa, namun, dalam penerbangan yang sebenarnya, sulit untuk secara akurat mengenai target karena pengaruh angin. Karena itu, meskipun semua orang membidik restoran mewah di sebelah markas tentara iblis, namun pada kenyataannya, hanya ada 3 putaran roket kristal ajaib yang benar-benar mengenai target. Lebih dari 900 roket, seperti hujan deras, sepenuhnya menutupi kota Tianyao. Terutama puing-puing, percikan menyala yang langsung menyulut seluruh kota Tianyao. Ratusan ribu titik api menyebar dengan cepat. Dalam menghadapi bencana yang tiba-tiba ini, para bos markas tentara iblis benar-benar terpana. WHO, pada akhirnya, yang berani begitu berani, ia mulai bertarung melawan kota iblis. Setelah menyerang ibu kota klan iblis, sangat terkenal sehingga tidak akan pernah mati dengan klan iblis. Mereka benar-benar tidak tahu siapa itu. Meskipun ada putaran pukulan, semua bos markas tentara iblis tahu bahwa kota Tianyao sudah berakhir. Semalam, tempat ini akan sepenuhnya terbakar ke tanah putih. Orang-orang iblis yang mati dan terluka akan mencapai jutaan, bahkan puluhan juta. Pada waktu bersamaan, sekitar 100 km barat daya kota Tianyao. Di antara benteng militer yang bertanggung jawab untuk menjaga kota Tianyao, ada satu sosok demi satu, melompat keluar dengan kecepatan penuh dan bergegas ke arah kota Tianyao.
Meskipun jaraknya ratusan kilometer dari kota Tianyao, api setinggi langit memerah langit. Ratusan mil jauhnya, Anda bisa melihat nyala api dan asap setinggi langit. Setengah dari langit, seperti bagian bawah panci merah panas, sangat mencolok. Menghadapi perubahan kota Tianyao, semua prajurit di benteng militer yang menjaga kota Tianyao segera bergerak. Pertama kali, kenakan baju zirah, ambil senjata, terima pesanan kapan saja, dan bergegas ke medan perang. Pada waktu bersamaan, di atas laut yang gelap di antara ombak yang bergulir, kapal perang perak putih tergantung di antara ombak. Di dek kapal perang, sosok tinggi dan tegak memegang trisula perak cerah, berdiri tegak. Angka ini tidak lain adalah Zhu Hengyu. Pada saat ini, dia memegang trisula perak cerah, meluncurkan meteor api ajaib dengan semua kekuatannya. Fluktuasi energi yang ganas dan ganas, berpusat pada Zhu Hengyu, berkecamuk. Di antara fluktuasi energi yang sangat mengerikan, langit di atas langit secara bertahap mengangkat bola api yang menyala-nyala. Di bawah peningkatan trisula perak cerah, meteor api ajaib Zhu Hengyu telah melipat gandakan kekuatannya. Target yang Zhu Hengyu akan serang kali ini adalah benteng militer yang bertanggung jawab menjaga kota Tianyao, 10 km jauhnya. Saat ini, di dalam benteng, ada 8 juta penjaga iblis yang ditempatkan. Jelas, karena Zhu Hengyu datang, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dari sekarang ke sekarang, 100 penembak serigala ajaib itu semuanya telah membuat keuntungan besar. Hanya di babak pemboman ini, kekuatan Senro dalam tubuh 100 penembak serigala ajaib ini telah meningkat sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang disebabkan oleh mereka benar-benar mengerikan. Sebagai pemimpin mereka, Zhu Hengyu tidak bisa ditinggalkan. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki kekuatan sihir untuk membunuh, tetapi Zhu Hengyu memiliki meteor api ajaib dan kekuatannya. Aku tidak tahu berapa kali lebih besar dari kekuatan sihir untuk mengebom. Di antara fluktuasi energi yang hebat, mata Zhu Hengyu dengan hati-hati mengamati situasi di garis pantai tidak jauh. Dalam kondisi normal, fluktuasi energi dramatis seperti itu pasti akan ditemukan sejak awal. Tidak menunggu keberhasilan meteor api ajaib, penguasa ras iblis pasti datang dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Zhu Hengyu. Tapi sekarang berbeda. Pada saat ini, gelombang kejut di kota Tianyao secara bertahap tiba di daerah ini. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan 900 roket kristal ajaib menyebar satu demi satu. Tersembunyi dalam gelombang kejut yang mengamuk, fluktuasi energi yang diciptakan oleh Zhu Hengyu sama sekali tidak diperhatikan. Dengan kata lain, tidak ada yang peduli bahkan jika mereka menyadarinya. Saat ini, di dalam benteng militer, angin menjerit dan langit gelap. Gelombang kejut satu demi satu, sama seperti angin kencang, ombak datang bergolak. Tapi, meski berbicara sementara, tidak ada yang akan memperhatikan keberadaan Zhu Hengyu. Namun, dengan berlalunya waktu, fluktuasi energi yang berasal dari tubuh Zhu Hengyu semakin kuat dan semakin kuat. Perlahan-lahan, gelombang kejut yang mengamuk itu tidak bisa menyembunyikan keberadaan Zhu Hengyu. Merasa mengamuk, penuh gelombang energi kehancuran dan paksaan, Raja Iblis di benteng militer akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Gelombang kejut yang menyebar dari kota Tianyao tidak bisa begitu kohesif dan menakutkan. Jelas, pada saat ini, seseorang berada di dekat benteng, menyentuh ikan di air berlumpur, dan mengambil kesempatan untuk meluncurkan pukulan yang punah ke benteng. Sangat disayangkan bahwa meskipun akhirnya diperhatikan, itu masih terlambat. Pada saat ini, di atas kubah langit tak berujung, bola api lava dengan diameter 100 meter dan terbakar, telah terkondensasi dan terbentuk. Setelah bergetar sedikit, bola api lava besar mulai menyelam ke bumi di bawah kekosongan yang tak berujung. Di kapal perang Platinum, Zhu Hengyu memuntahkan darah. Hanya dalam sekejap, wajah merah Zhu Hengyu berubah sangat putih. Namun, bagaimanapun juga, Zhu Hengyu telah mencapai 90 setan. Meskipun dalam proses meluncurkan meteor api ajaib, itu masih digigit oleh energi. Untungnya, kerusakannya tidak serius. Akar ginseng darah dapat dengan mudah dipulihkan dan pulih dalam waktu singkat. Melihat ke atas kubah langit, bola api lava meraung ke bawah. Zhu Hengyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Oke, mundur." Selama pidatonya, Zhu Hengyu melewati pintu palka kapal perang Platinum. Pada saat yang sama, kapal perang Platinum juga perlahan-lahan menutup palka dan menyelam ke dalam air laut. Hanya bola api lava dengan diameter 100 meter yang tersisa, jatuh dari kubah langit tak berujung. Dalam gemuruh yang menghancurkan bumi, seluruh langit berwarna merah menyala. Seluruh benteng militer diterangi oleh cahaya api seterang hari itu. Semua orang menatap kosong dan memandang langit di atas langit, yang seperti putaran matahari, memancarkan bola api putih yang mempesona. Bola api ini tidak lain adalah meteor api ajaib yang diringkas oleh Zhu Hengyu. Meteor api ajaib, meskipun bukan meteor sejati, tidak jauh berbeda dari meteor asli. Bagian utama dari meteor api ajaib adalah meteorit yang berdiameter lebih dari 100 meter dan dibentuk oleh kondensasi lava api penyucian. Lava api penyucian bukanlah lava biasa. Lava biasa sebenarnya adalah batu yang terbakar dan meleleh.
Lava penyucian berada di bagian bawah lava, juga dikenal sebagai lava berat. Mengenai relava, penjelasan singkat. Dalam pembuatan baja, biji besi sebenarnya dikirim ke tungku pembuatan baja untuk peleburan. Nyala suhu tinggi akan melelehkan biji besi dan membakarnya menjadi cairan. Tetapi diketahui bahwa biji besi mengandung banyak kotoran, yaitu batu. Besi cair dalam biji besi harus dipisahkan dari kotoran seperti batu untuk menghasilkan besi cair murni. Tetapi bagaimana jika besi yang dicairkan dapat dipisahkan? Gunakan ayakan. Itu jelas tidak berhasil. Saringan tidak dapat mengayak cairan. Padahal, metode ini sangat sederhana. Karena berat besi jauh lebih besar daripada berat batu. Dalam tungku pembuatan baja, besi lebur akan ditempatkan di bagian bawah tungku pembuatan baja. Selama lubang kecil dibuat di bagian bawah tungku pembuatan baja, besi cair dapat dilepaskan. Dan puing-puing seperti batu, karena mereka menggantung di lapisan atas, mereka tidak akan mengalir keluar. Dengan cara ini, pemisahan mudah dicapai. Lava api penyucian adalah lava yang paling dekat dengan inti bumi dan hanya pada inti api penyucian. Semua yang bisa disimpan di sini adalah lava super berat. Logam terberat adalah besi yang sangat berat. Yang disebut besi berat adalah logam gelap dan berat. Untuk saat ini, logam ini hampir tidak berguna. Kekuatan besi yang berat itu tidak tinggi, kerapuhannya sangat besar, dan tidak tahan beban. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan pecah. Karena itu, tidak perlu membuat kapal perang, atau menempa senjata dan baju besi. Karakteristik besi berat misterius adalah super berat, super keras, super panas, dan tahan korosi. Ukuran besi berat yang sama 9 kali lebih berat dari besi biasa. Tentu saja, semua ini bukan fitur terbesar Swanzong Iron. Ada juga fitur besar dari besi berat, yaitu, kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas sangat kuat, dan titik leleh sangat tinggi. Pada suhu yang sama, jika diperlukan blok besi biasa dengan volume yang sama untuk meleleh, dibutuhkan 1 jam. Nah, jika Anda ingin menggunakan suhu yang sama untuk melelehkan besi berat dengan volume yang sama, Anda perlu 487.000 jam. Hanya setelah menyerap panas yang cukup, setrika yang berat dapat perlahan-lahan mencair menjadi cairan logam. Oleh karena itu, walaupun besi berat memiliki banyak karakteristik, 5 karakteristik terbesarnya adalah berat berat, kekerasan tinggi, kerapuhan tinggi, titik lebur tinggi, dan dapat menyimpan lebih banyak panas. Pada saat ini, bola api lava dengan diameter lebih dari 100 meter di langit Kuba adalah besi berat yang sangat besar. Selama penyelaman cepat sepanjang jalan, bola besi berat misterius terus-menerus menggosok gas ajaib, gas kekacauan, dan gas rasa malu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.